warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan solehah yang hebat dan cerdas, apa kabarnya hari ini? Ya, insya Allah kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harus selalu tetap semangat meskipun kita sedang belajar dari rumah. Apakah hari ini anak soleh-solehah sudah siap untuk belajar? Sudah siap dengan buku tema 3-nya? Ya, alhamdulillah kalau sudah siap. Karena hari ini kita akan belajar tema 3 kegiatanku, subtema 2 kegiatan siang hari, pembelajaran 1 dan 2. Nah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan. Yuk kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Materi yang akan kita pelajari hari ini pada pembelajaran 1 yaitu tanda-tanda datangnya siang hari, kemudian terjadinya bayangan benda. Sedangkan pada pembelajaran 2 yaitu pertama kegiatan di siang hari, kedua menyusun huruf, ketiga perbuatan baik dan buruk. Nah, sekarang kita akan belajar tanda-tanda datangnya siang hari. Siapa yang tahu tanda-tanda datangnya siang hari? Iya, hebat. Yaitu udara terasa panas. Kemudian adanya matahari. Nah, matahari semakin tinggi, udara terasa semakin panas. Kemudian terjadinya bayangan benda. Bayangan benda terjadi karena salah satu bagian benda tersebut tidak terkena cahaya matahari. Anak soleh-solehah sekarang bisa buka buku paket tema 3 halaman 58, karena kita akan mengerjakan soal bersama-sama berdasarkan gambar, yaitu dengan mengamati perbedaan kedua gambar berikut ini. Sekarang anak soleh-solehah lihat di sana ada 2 gambar. Gambar pertama di sana bayangannya panjang. Kemudian mataharinya belum tinggi. Sedangkan pada gambar kedua di sana bayangannya pendek dan matahari sudah mulai meninggi. Nah, berarti gambar pertama adalah suasana pagi hari, sedangkan gambar kedua suasana siang hari. Sekarang kita akan jawab pertanyaan bersama-sama. Yuk, kita mulai. Nomor 1, sebutkan perbedaan suasana pagi dan siang hari. Nah, kalau anak soleh-solehah tadi perhatikan penjelasan ibu pasti sudah tahu. Siapa yang bisa? Iya, pintar. Perbedaannya pada pagi hari itu bayangannya panjang. Kemudian kalau pagi hari bagaimana? Udaranya? Iya, udaranya sejuk. Dan siang hari bayangannya pendek, kemudian udaranya panas. Nomor 2, mengapa ada bayang-bayang pohon? Karena matahari terhalang oleh sesuatu benda, yaitu pohon. Kemudian, mengapa daun pepohonan bergerak-gerak? Siapa ya yang pernah lihat daun di pepohonan bergerak-gerak? Iya, pintar. Bergerak karena ditiup angin. Nomor 4, sebutkan tanda-tanda datangnya waktu siang. Wah, ini pasti anak soleh-solehah sudah bisa semua nih. Tanda-tanda datangnya siang. Iya, udara
mulai terasa panas. Kemudian adanya matahari. Nah, sekarang anak soleh-soleha lihat lagi halaman 59, kita akan mengenal bayangan, yaitu dengan melakukan percobaan seperti pada gambar berikut. Pada waktu pagi hari, matahari bersinar lembut. Jarak matahari masih berada jauh di ufuk timur. Pada waktu pagi belum terlihat adanya bayang-bayang benda yang jelas. Sedangkan ketika matahari mulai meninggi, benda yang terkena sinar menghasilkan bayangan. Nah, sekarang bayangan timbul karena cahaya matahari terhalang suatu benda. Bayangan benda merupakan keadaan lebih gelap daripada tempat di sekitarnya. Pada waktu pagi hari, bayangan berada di sebelah barat, menjauh dari arah matahari. Ya, karena pagi hari matahari ada di sebelah timur, sehingga bayangan ada di sebelah barat. Nah, mulai besok anak soleh-soleha boleh perhatikan arah datangnya matahari bersama ayah dan bunda. Semakin matahari meninggi, panasnya semakin terik. Bayangan yang terjadi semakin jelas namun semakin pendek. Nah, kalau pada tengah hari kamu berdiri tegak di halaman, apakah terlihat bayang-bayangmu? Nah, besok anak soleh-soleha bisa lakukan bersama ayah bunda ya. Lakukan pada siang hari. Nanti anak soleh-soleha bisa menjawab sendiri. Sekarang anak soleh-soleha lihat lagi halaman 61. Kita akan menarik kesimpulan hasil percobaan. Nomor 1, mengapa dapat timbul bayangan suatu benda? Jawabnya, karena cahaya matahari terhalang suatu benda. Nomor 2, mengapa semakin siang bayangan semakin jelas namun semakin pendek? Iya, karena matahari semakin tinggi. Kemudian nomor 3, mengapa di tengah hari bayang-bayang benda yang berdiri tegak tidak tampak jelas? Jawabnya, karena matahari terhalang oleh benda, atau bisa juga matahari ada di atas kepala kita sehingga bayangannya semakin pendek. Nomor 4, siapakah yang mengatur semua itu? Anak soleh-soleha pasti tahu ya, yang mengatur semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang anak soleh-soleha akan belajar perbuatan baik yang dilakukan pada siang hari. Perhatikan gambar berikut ini, yaitu tidak berlarian di dalam kelas, kemudian merapikan alat belajar, makan sambil duduk, mengetuk pintu atau mengucapkan salam, kemudian mencuci tangan, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Anak soleh-soleha bisa lihat halaman 63. Nanti ibu akan membacakan teks, kemudian anak-anak mendengarkan ya. Mendengarkan teks yang akan ibu bacakan. Matahari terus bergerak naik. Sinarnya semakin terik. Udara pun terasa semakin panas. Banyak anak yang merasa lelah dan gerah. Ada saja anak yang berlaku tidak tertib, misalnya duduk seenaknya, kemudian gaduh, kemudian tidur, dan sebagainya.
Namun masih banyak anak yang tetap berlaku tertib. Kalian harus membiasakan diri berlaku tertib. Nah, kita lanjutkan halaman 64. Kita akan mengerjakan soal bersama-sama. Nomor 1, terangkan keadaan di siang hari. Iya, benar. Terasa panas. Nomor 2, apa yang dirasakan anak-anak? Pasti anak soleh-soleha tahu. Iya, pintar, lelah dan gerah. Nomor 3, mengapa ada anak yang berlaku tidak tertib? Jawabnya karena merasa lelah dan gerah. Nomor 4, sebutkan contoh perilaku tidak tertib. Seperti yang tadi Ibu bacakan, yaitu duduk seenaknya, gaduh, dan tidur. Nomor 5, bagaimana penilaianmu terhadap perilaku seperti itu? Jawabnya tidak baik. Nah, sekarang anak soleh-soleha menandai gambar perbuatan tidak tertib. Perhatikan gambar berikut ini. Tandai dengan checklist perbuatan tidak tertib pada kotak. Perhatikan ya. Yang di checklist adalah perbuatan yang tidak tertib. Gambar pertama, di sana ada gambar anak sedang membuang sampah, tapi membuangnya sembarangan, tidak di tempat sampah. Berarti termasuk perbuatan tidak tertib, sehingga diberi tanda centang. Gambar kedua, di sana ada anak sedang melakukan piket. Berarti perbuatan tertib, sehingga tidak diberi centang. Kemudian gambar selanjutnya, di sana ibu guru sedang menjelaskan pelajaran. Ada anak yang sedang tidur. Nah, perbuatan tersebut termasuk tidak tertib, sehingga diberi tanda checklist. Kemudian ada gambar anak sedang loncat-loncat di kursi atau naik di atas kursi. Itu juga termasuk perbuatan tidak tertib, sehingga diberi tanda checklist. Kemudian di sana ada gambar anak sedang mengetuk pintu, adalah perbuatan tertib, sehingga tidak diberi tanda centang. Kemudian gambar anak sedang mencoret-coret tembok. Apakah mencoret-coret tembok termasuk perbuatan tertib? Iya, pintar. Termasuk perbuatan tidak tertib, sehingga diberi tanda centang. Kemudian gambar selanjutnya ibu guru sedang menjelaskan, kemudian anak-anak memperhatikan penjelasan bu guru. Nah, perbuatan tersebut adalah tertib, sehingga tidak diberi tanda centang. Gambar selanjutnya, di sana ada anak sedang menggoda temannya, yaitu dengan menakut-nakuti. Perbuatan tersebut adalah tidak tertib, sehingga diberi tanda centang. Dan gambar selanjutnya adalah sikap tertib, sehingga tidak diberi tanda centang. Setelah menandai gambar perbuatan tidak tertib, sekarang anak soleh-soleha akan menyusun huruf menjadi kata. Huruf acak berikut ini apabila disusun secara benar akan menjadi kata yang terdapat pada bacaan sebelumnya. Nah, di dalam kotak ada huruf K, I, N, A. Nah, huruf ini jika disusun menjadi kata akan menjadi, siapa yang bisa? Iya, pintar. Jawabnya apa? Ya, jawabnya naik. Kemudian pada kolom berikutnya ada huruf N, A, S, I, R. Jika disusun menjadi kata sinar. Kemudian pada baris selanjutnya ada huruf K, E, R, I, T. Jika disusun menjadi kata terik. Kemudian baris berikutnya ada huruf N, A, P, A, S.
Nah, ini anak soleh-soleh pasti tahu nih. Menjadi kata apa? Iya, benar. Menjadi kata panas. Kemudian huruf H, E, L, A, R jika disusun menjadi kata lelah. Kemudian huruf D, A, G, U, H jika disusun menjadi kata gaduh. Nah, siapa yang bisa nih? Huruf D, U, R, I, T jika disusun menjadi kata apa? Iya, benar, menjadi kata tidur. Dan yang terakhir, huruf B, I, T, T, E, R jika disusun menjadi kata, benar sekali, menjadi kata tertib. Anak soleh-soleha, lihat halaman 66. Kita akan menyusun sebuah kalimat dengan menggunakan kata-kata pada halaman 65 tadi. Yang tadi huruf disusun menjadi kata. Nah, sekarang kata disusun menjadi sebuah kalimat. Ibu akan contohkan satu, yaitu misalnya kata naik. Nah, kata naik ini dibuat menjadi sebuah kalimat. Misalnya, matahari terus bergerak naik. Nah, dalam kalimat tersebut harus ada kata naik. Satu lagi ya, misalnya kata sinar. Nah, dibuat kalimat menjadi sinar matahari pagi. Jadi dalam kalimat tersebut ada kata sinar. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Tadi anak soleh-soleha sudah belajar tanda-tanda datangnya siang hari, kemudian terjadinya bayangan benda, kemudian menyusun huruf menjadi kata, kemudian membedakan perbuatan baik dan tidak baik. Nah, insya Allah penjelasan ibu tadi bermanfaat untuk anak soleh dan soleha. Jangan lupa anak soleh-soleha berterima kasih kepada ayah bunda karena sudah mendampingi dan membimbing anak soleh-soleha belajar di rumah. Pesan ibu, anak soleh-soleha selalu menjaga 3M, yaitu menjaga jarak, kemudian memakai masker, kemudian selalu mencuci tangan, memakai sabun setelah beraktivitas. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.